Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 5 aspek teknis dan teknologi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya, karena ada yang pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rinci Rona Lucianturi dengan NIM 20210410140102 pada kelas C Regular Management. Yang menjadi pendahuluan pada topik kita adalah jika analisis pasar dan pemasaran menunjukkan sebuah ide bisnis layak untuk dijalankan, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, apakah bisnis tersebut secara teknis dapat dijalankan atau tidak. Meskipun berdasarkan aspek pasar dan pemasaran suatu bisnis layak dijalankan, tetapi jika secara teknis tidak dapat dijalankan dengan baik, maka investasi sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Hal ini disebabkan bisnis seringkali mengalami kegagalan karena tidak mampu menghadapi masalah-masalah teknis. Adapun tujuan dari topik ini yaitu analisis aspek teknis dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah secara teknis bisnis dapat dibangun dan dijalankan dengan baik. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek teknis dan teknologi jika berdasarkan hasil analisis ide bisnis dapat dibangun dengan dan dijalankan atau dioperasionalkan dengan baik. Secara spesifik, analisis aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama, menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis, kemudian menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala ekonomi, kemudian menganalisis kriteria pemilihan mesin peralatan dan teknologi untuk menjalankan proses produksi. Selanjutnya, menganalisis layout pabrik, layout bangunan, dan fasilitas lainnya. Yang terakhir yaitu menganalisis teknologi yang akan digunakan. Kemudian, hal yang perlu dipahami dalam topik ini yaitu yang pertama, penentuan lokasi bisnis. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, baik lokasi untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran atau administrasi. Yang kedua, penentuan luas produksi. Luas produksi merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Yang ketiga, pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi merupakan hal yang penting. Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan menimbulkan kerugian jangka panjang. Yang keempat yaitu penentuan layout pabrik dan bangunan. Layout pabrik merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Penentuan layout pabrik pada umumnya dilakukan ketika lokasi bisnis atau pabrik ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Kemudian ada sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama kita bahas yaitu data primer. Data primer yang dibutuhkan untuk menganalisis teknis dan teknologi pada studi kelayakan bisnis adalah data tentang yang pertama luas produksi, yaitu data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas produksi, yaitu jumlah bahan dasar, rencana kapasitas mesin, rencana jumlah tenaga kerja, besarnya permintaan, dan jumlah faktor-faktor produksi lain. Yang kedua, mesin, peralatan, dan teknologi, yaitu data tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi, yaitu spesifikasi penilaian yang akan digunakan, baik harga, kemampuan, pemasok, ketersediaan suku cadang, dan teknologi yang akan digunakan.
Yang terakhir yaitu layout, yaitu data tentang jenis produk yang akan diproduksi, jenis proses produksi, dan volume produksi. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan untuk menganalisis teknis dan teknologi adalah data tentang spesifikasi peralatan dan teknologi yang akan digunakan, yaitu baik itu profil masyarakat, profil daerah, dan literatur yang berkaitan dengan penentuan lokasi bisnis, penentuan luas produksi, pemilihan mesin peralatan dan teknologi, serta penentuan layout. Umumnya, literatur yang membahas hal tersebut adalah buku-buku manajemen operasional dan operational research. Responden dan narasumber. Untuk menganalisis data yang berkaitan dengan aspek teknis dan teknologi dilakukan pengumpulan data terhadap yang pertama masyarakat sekitar lokasi untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat sekitar serta kondisi air, listrik, energi, dan sebagainya. Yang kedua ada konsultan tata ruang untuk memperoleh data tentang kondisi tata ruang yang terbaik bagi bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga, pelaku bisnis sejenis untuk mengetahui hal-hal teknis yang dapat menjadi pendorong dan penghambat bisnis. Yang keempat, calon pemasok teknologi mesin dan peralatan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mesin dan peralatan yang akan digunakan. Yang kelima, penggunaan teknologi mesin dan peralatan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mesin dan peralatan yang akan digunakan berdasarkan pengalaman. Yang keenam, penyediaan dan jasa transportasi untuk mengetahui kondisi transportasi bahan mentah ke pabrik atau barang jadi dari pabrik ke pasar. Metode pengumpulan data. Studi dokumentasi yaitu dilakukan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan lokasi bisnis, luas produksi, mesin, peralatan, dan teknologi yang akan digunakan, baik pabrik maupun bangunan. B. Survei yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara maupun membagikan kuesioner berkaitan dengan lokasi bisnis, luas produksi, mesin, peralatan, dan teknologi yang akan digunakan, layout pabrik maupun bangunannya. Studi observasi yaitu dilakukan dengan melakukan observasi pada rencana lokasi bisnis, luas produksi, mesin, peralatan, dan teknologi yang akan digunakan, layer pabrik maupun bangunan. Instrumen pengumpulan data. Beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedoman studi dokumentasi. Pedoman studi dokumentasi terutama dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan aspek teknis dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan analisis aspek teknis dan teknologi. Kemudian yang kedua, pedoman wawancara atau kuesioner. Selain menggunakan studi dokumentasi, wawancara atau kuesioner diperlukan dalam mengumpulkan data pada aspek teknis dan teknologi. Namun karena pengumpulan data pada aspek teknis dan teknologi dapat berkembang luas, maka sebaiknya metode wawancara dipilih agar informasi yang diperoleh lebih dalam. Pedoman observasi untuk membantu melakukan observasi tentang kondisi teknis dan teknologi. Analisis data. Yang pertama, analisis penentuan lokasi bisnis. Penentuan lokasi bisnis pabrik dapat dilakukan
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Yang kedua, analisis penentuan luas produksi. Pada dasarnya, hal yang paling menentukan dalam penentuan luas produksi adalah besarnya estimasi market share yang dapat diraih oleh perusahaan. Yang ketiga, analisis penentuan layout pabrik maupun kantor harus didesain sebaik mungkin dengan mempertimbangkan efektivitas ruangan, keselamatan kerja, dan keindahannya. Kesimpulan pada aspek teknis dan teknologi dilakukan dengan menganalisis tingkat kesiapan teknis dan teknologi dengan ide bisnis. Sebuah ide bisnis akan dinyatakan layak berdasarkan aspek teknis dan teknologi jika telah diperoleh lokasi yang layak, dapat mencapai luas produksi yang optimal, tersedia teknologi, dan dapat menyusun layout bisnis baik pabrik maupun kantor secara optimal. Oke, baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.